Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, tentunya soleh dan soleha. Nah, hari ini berjumpa lagi ya dengan Ustazah Wulan. Anak-anakku harus tetap semangat, harus tetap senang dan gembira belajar bersama Ustazah Wulan. Hari ini Ustazah mau tanya-tanya dulu sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Baiklah, Ustazah mau tanya-tanya dulu, apakah anaknya Ustazah sudah melakukan atau melaksanakan sholat duha? Nah, insya Allah ya anaknya Ustazah pada soleh dan soleha. Insya Allah pada sholat duha semua di rumah. Ustazah mau tanya lagi deh, apakah anaknya Ustazah sudah melaksanakan sholat 5 waktu di rumah? Insya Allah ya, anak-anaknya Ustazah pada soleh dan soleha sudah sholat 5 waktu juga di rumah. Anak-anakku, sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan karena sholat 5 waktu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Oke, baiklah, hari ini Ustazah mau melanjutkan pembelajaran kita tentang binatang. Namanya binatang amfibi. Nah, anak-anakku masih mengingatkah binatang amfibi itu apa? Insya Allah ya, anak-anakku masih mengingat binatang amfibi. Binatang amfibi adalah binatang yang bisa hidup di dua alam. Bisa hidup di air dan bisa juga hidup di darat. Baiklah anak-anakku, sungguh hebat ya binatang amfibi itu. Ustazah, siapa sih yang menciptakan binatang amfibi? Yang menciptakan binatang amfibi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Besar. Baiklah anak-anakku, kita akan melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Ustazah mau memperkenalkan binatang amfibi satu per satu. Baiklah, Ustazah akan mulai tapi hari ini Ustazah mau main tebak-tebakan dulu deh. Kita akan main tebak-tebakan. Baiklah, lihat gambar di sampingnya Ustazah. Gambar apakah ini? Ada yang tahu gambar apa ini? Betul sekali anakku, ini adalah katak namanya. Jangan dibilang kodok ya. Ini adalah katak. Katak ini adalah binatang amfibi yang hidup di dua alam. Biasanya katak ini hidup di air dan bisa juga hidup di darat. Katak ini memiliki ciri-ciri badannya yang licin, kakinya agak panjang dan bisa melompat-lompat. Katak ini biasanya menghabiskan waktunya di pinggir sungai atau pinggir danau. Baiklah, Ustazah mau munculkan gambar lagi, gambar yang selanjutnya. Nah, ada yang tahu anak-anakku gambar apakah yang di sampingnya Ustazah ini? Betul sekali, ini namanya kodok. Kodok ini adalah saudara dari katak. Nah, katak dan kodok adalah saudara tapi memiliki perbedaan. Nah, apa sih perbedaan dari katak dan kodok, Ustazah? Katak itu memiliki badan yang licin tadi. Kodok memiliki badan yang agak kasar. Biasanya kodok lebih senang menghabiskan waktunya di darat. Berbeda dengan katak. Katak lebih senang menghabiskan waktunya di air. Ada lagi perbedaan dari katak dan kodok. Caranya bertelur. Kodok itu biasanya bertelur bersusun seperti rantai, sedangkan katak bertelur seperti anggur bentuknya. Dapat dilihat di sampingnya Ustazah gambar telur kodok dan gambar telur katak. Baiklah anak-anakku, adakah anak-anakku yang tahu caranya berkembang biak dari katak dan kodok?
Caranya berkembang biak katak dan kodok adalah dengan cara bertelur. Nah, anak-anakku, pernah ada yang lihat kecebong? Ada. Kecebong itu adalah ikan biasa berbentuk ikan kecil-kecil yang ada di sungai. Itu namanya kecebong, padahal itu bukan ikan loh. Itu adalah anak katak. Nah, Ustazah mau tampilkan ya bagaimana caranya katak berkembang biak. Dapat dilihat di sampingnya Ustazah. Pertama, katak itu bertelur atau kodok itu sama ya. Katak dan kodok ini Ustazah mau jelaskan ya. Katak dan kodok pertamanya bertelur, baru berubah menjadi kecebong. Lalu akan berubah menjadi kecebong yang punya kaki kecil. Lalu selanjutnya akan berubah menjadi katak dan kodok. Nah, anak-anakku sudah mengerti ya caranya kok katak dan kodok berkembang biak. Baiklah, Ustazah akan pindah ke binatang yang lain. Binatang amfibi yang lain. Ada namanya kura-kura. Nah, dapat dilihat ya di atasnya Ustazah atau di sampingnya Ustazah gambar kura-kura. Ada kura-kura yang berwarna hijau dan ada kura-kura yang berwarna kuning. Kura-kura ini adalah binatang amfibi yang bisa hidup di air dan bisa juga hidup di darat. Baiklah anak-anakku, kura-kura ini kalau merasa terancam maka dia akan bersembunyi di cangkangnya agar bisa melindungi diri dari pemangsa. Nah, anak-anakku, itulah tadi binatang amfibi yang termasuk kategori binatang amfibi yang imut-imut. Sekarang Ustazah mau berpindah ke binatang amfibi yang agak seram. Namanya apa ya? Baiklah, Ustazah munculkan gambarnya di sampingnya Ustazah. Nah, anak-anakku, ada yang tahu binatang amfibi apa ini? Binatang apa ini, Nak? Ini adalah anakonda namanya. Anakonda ini adalah binatang amfibi yang besar dan panjang. Anakonda ini adalah predator. Anakonda ini adalah binatang amfibi sejenis dengan ular. Tapi bedanya anakonda ini memiliki badan yang besar dan panjang sekali. Nah, anak-anakku harus hati-hati ya dengan anakonda ini. Oke, Ustazah akan pindah ke binatang amfibi yang agak seram berikutnya. Dapat dilihat gambarnya. Baiklah, gambar apa ini? Ini namanya buaya. Buaya ini adalah binatang amfibi juga. Binatang yang bisa hidup di air dan binatang yang bisa hidup di darat. Buaya ini juga termasuk hewan predator atau binatang yang ganas. Baiklah anak-anakku, itulah tadi penjelasan sedikit tentang binatang-binatang amfibi. Oke, anaknya Ustazah, tadi kita sudah belajar tentang binatang amfibi. Sekarang Ustazah mau ajari anaknya Ustazah berhitung dulu 1 sampai 10. Baiklah, lihat di samping Ustazah ya, gambarnya ya. Kita menghitung sama-sama. Baiklah, Ustazah hitung ya. Wahid, isnani, salasa. Kita hitung bolanya sama-sama. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baiklah, bola yang ada di sampingnya Ustazah berjumlah 10. Nah, Ustazah punya lagu untuk angka 1 dan 10. Baiklah, kita nyanyi ya sama-sama dengan Ustazah Wulan. Baiklah. Wahid, isnani, salasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10. Sekarang saya sudah dapat membilang dari angka 1 sampai 10. Ini tanganku, kanan dan kiri. Setiap tanganku ada 5 jari. Ada ibu jari, ada jari telunjuk, ada jari tengah, juga jari manis. Yang paling kecil namanya kelingking king king. Oke, itu tadi ya lagu 1 sampai 10. Baiklah, Ustazah boleh minta tolong hari ini diambil bukunya ya nak ya. Masih di tema kebutuhanku. Ustazah juga ambil ya bukunya. Baiklah, bukunya adalah tentang binatang. Kita akan membuka halaman 9. Di sini dapat dilihat ada gambar segitiga, ada gambar segi 4, dan ada gambar bundar, dan ada lagi di bawahnya segi 4 yang miring. Baiklah, tugasnya anak-anaknya Ustazah di rumah boleh dihitung gambar segitiganya dan gambar-gambar yang lain, lalu nanti akan ditulis angkanya di sebelahnya yang ada titik-titiknya. Oke, mudah ya tugas dari Ustazah Wulan. Jangan lupa dikerjakan dan difoto. Oke anak-anakku, sekianlah hari ini pembelajaran kita. Ustazah akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.